Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ernesta Yolanda dari kelompok 2 Bisnis Internasional. Di sini kami akan mempresentasikan mengenai England as a Business Destination. Dan saya juga ditemani oleh teman-teman saya, ada Fadila, Jihan, dan juga Laitisa. Selamat menonton. Yang pertama ialah the role of culture in the UK. So, language in the UK, of course, bahasa Inggris merupakan bahasa utama yang digunakan oleh sekitar 98% populasi di Inggris dengan banyaknya dialek tentunya. Lalu bahasa non asli kedua yang paling banyak digunakan di Inggris adalah bahasa Polandia. Oke. Next ada British Social Customs and Etiquette, di mana saat meetings and greetings, etika berjabat tangan sangat dijunjung tinggi pada pertemuan sosial atau bisnis. Tetapi, jabat tangan yang dilakukan juga tidak boleh terlalu hangat atau too hearty. Just a light, friendly touch. Okay, next, dalam British business culture and practice, the first thing is what to wear, atau apa sih yang sebaiknya digunakan dalam bekerja. So, in the UK, bisnis yang lebih konservatif masih mengharapkan pria untuk mengenakan jas dan dasi. Sedangkan untuk wanita, yaitu berpakaian rapi dengan tidak memakai sepatu ataupun pakaian yang mencolok. Dan juga wanita masih diperbolehkan untuk memakai celana panjang, blus, dan jaket yang rapi. Okay. The second things is title, di mana saat bekerja atau pertemuan bisnis, selain gelar tentunya, lebih sopan untuk memakai sebutan pria dengan Mr. dan wanita dengan Mrs. jika sudah menikah. Tetapi jika belum menikah, panggilan untuk perempuan ialah Miss gitu. And the third things is meetings. Saat sedang meeting atau rapat, pastikan presentasi dan materi yang diberikan sudah dipikirkan dengan matang. Jadi, karyawan juga harus prepare to back up your claims with facts and figures. Kenapa? Karena orang Inggris itu sangat mengandalkan fakta, bukan emotion to make a decision. Dan the last but not least is management. So, in the UK, nilai-nilai konservatif menjadi pendekatan yang lebih terbuka dan juga progresif, yang mana mereka mengakui bahwa peran penting itu dimainkan oleh karyawan. Jadi, jika saat rapat, karyawan itu harus memperlakukan semua orang dengan respect dan juga siap untuk berdiskusi tentang bisnis yang ada. Oke, next akan dijelaskan oleh teman saya yaitu Jihan. Nah, selanjutnya hal yang perlu diperhatikan adalah bisnis etiknya. Di negara UK ini mempunyai beberapa regulasi, apalagi untuk bisnis ataupun perusahaan yang membutuhkan pekerja dari negara ini, seperti working hours regulation-nya. Pemerintah Inggris telah menetapkan bahwa working hours regulation untuk pekerja di atas 23 tahun itu harus di bawah 48 jam. Sedangkan untuk pekerja di bawah 18 tahun itu bekerjanya harus di bawah 40 jam per minggu atau 8 jam per hari. Ini ada regulasi soal wage and salaries. Wage and salaries ini bergantung pada usia dan juga pekerjaan dan posisi apa yang kalian apply. Tapi national minimum wage ini berada di kisaran 9,50 pounds per jam untuk pekerja di atas 23 tahun. Selanjutnya juga ada beberapa employment laws yang perlu diperhatikan dan dipatuhi oleh corporation ataupun organisasi yang ingin berbisnis ke atau di negara UK ini. Yang pertama ada Employment Right Act, di mana peraturan ini berfokus pada hak-hak dan kewajiban dari pekerja. Selanjutnya ada Equality Act yang berfokus pada anti diskriminasi di dunia pekerjaan. Selanjutnya juga ada Health and Safety at Work, itu berfokus pada kesehatan dan kesejahteraan pekerja. Selanjutnya juga ada peraturan Trade Union and Labor Relation Consolidation Act, di mana peraturan ini berfokus
pada serikat buruh dan pekerja. Terus juga ada DPA yang peraturannya ini berfokus pada pengorganisasian data pribadi dan juga data penting dari pekerja itu sendiri. Lalu pemerintah UK ini juga punya beberapa peraturan ataupun regulasi soal program CSR untuk perusahaan maupun bisnis yang ada di negara mereka. Pemerintah ini sangat mendorong untuk program CSR-nya ini memberdayakan konsumen, pemasok, pekerja, dan juga berfokus pada lingkungan. Jadi ada 4 fokus yang menjadi pemerintah UK dorong untuk program CSR suatu perusahaan atau suatu bisnis. Yang pertama adalah fokus pada lingkungan. Pemerintah ini mendorong untuk perusahaan berfokus pada pengolahan limbah, emisi, dan juga pengolahan sumber daya alam dengan bijak. Yang kedua ada people. Pemerintah UK ini berfokus pada kesejahteraan dan juga kesehatan dari rakyat UK itu sendiri, terutama para pekerjanya. Yang keempat ada sisi finansial yang menjadi fokus untuk pemerintah UK dalam program CSR ini. Yang terakhir juga ada berfokus pada community. Jadinya pemerintah UK ini sangat mendorong perusahaan atau bisnis untuk melakukan volunteer, acara-acara volunteer dan juga acara fundraising yang nantinya akan dapat berdampak untuk banyak orang. Oke, selanjutnya itu ada UK Trade Police. Nah, di UK itu sendiri itu memiliki sebutan untuk trade policy-nya, yaitu UKTPO atau The United Kingdom Trade Policy Observatory. Nah, kebijakan UKTPO ini diposisikan secara unik untuk bisa mengomentari dan memberikan analisis proposal kebijakan perdagangan setelah kejadian Brexit. Nah, UKTPO ini memiliki 7 bidang prioritas dalam perdagangan yang ada di Inggris. Yang pertama, itu overall strategy atau strategi perdagangan secara keseluruhan, termasuk efek internal dari perjanjian perdagangan dan juga instrumen perdagangan, seperti pemilihan standar produk yang akan didagangkan di Inggris, preferensi, dan juga regulasi dasarnya akan seperti apa. Yang kedua ada monitoring the treatment of UK export by others and UK de facto import policy. Nah, ini itu untuk memantau perlakuan ekspor Inggris dan juga impor Inggris berdasarkan peraturan yang ada di de facto Inggris itu sendiri. Selanjutnya itu ada devising policy for UK trade with developing and least developed countries. Nah, ini tuh perancang nih kebijakan untuk perdagangan Inggris dengan negara berkembang dan juga kurang berkembang. Jadi Inggris itu sangat terbuka untuk negara apapun yang mau bekerja sama dengan Inggris. Jadi nggak cuma negara-negara maju aja, tapi negara berkembang juga Inggris sangat terbuka untuk melakukan kerjasama perdagangan. Nah, selanjutnya itu ada negotiation support, ada juga desain pengembangan, ada juga penegakan. Nah, penegakan ini itu termasuk instrumen pertahanan perdagangan dan juga hak WTO. Selanjutnya itu ada training. Nah, training itu pelatihan bagi tim perunding, pemerintah, dan juga pihak berkepentingan lainnya. Pelatihannya untuk apa sih pelatihan perunding itu? Karena di Inggris itu memiliki dukungan penuh terhadap negosiasi, jadi pemerintah Inggris juga berkomitmen di UKTPO ini untuk mengadakan pelatihan bagi tim perunding. Jadi nanti di saat perundingan itu sudah terarah akan seperti apa. Nah, UKTPO ini dibuatnya pada Juni tahun 2016 yang isinya itu komitmen Inggris nih, seperti yang tadi sudah dijelaskan, dan melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk membantu dan menyusun strategi mengembangkan lingkungan perdagangan internasional di Inggris. Nah, hal ini itu dilakukan dengan cara yang menguntungkan semua orang di Inggris, lalu juga adil bagi negara Inggris, Uni Eropa, dan juga dunia. Selanjutnya itu ada UK Trade Barrier. Jadi di UK itu sendiri sebenarnya tidak ada hambatan yang terlalu concern untuk perdagangan maupun investasi yang signifikan, dan tidak ada juga pembatasan pada transfer modal
atau juga repatriasi untuk keuntungannya. Dan jika ada hambatan, itu biasanya disebabkan oleh implementasi Inggris dari arahan dan peraturan dari Uni Eropa. Kenapa Uni Eropa ikut campur? Karena Inggris itu memiliki hubungan erat di bidang politik dengan Uni Eropa. Baik, terima kasih atas kesempatannya. Di sini saya Fadila akan memaparkan mengenai kerjasama Inggris. Seperti yang kita ketahui, Indonesia dan Inggris telah lama membangun kerjasama dalam banyak sektor, seperti edukasi, sains lingkungan, kesejahteraan, pertahanan, keamanan, dan juga bisnis. Nah, Indonesia dan Inggris ini mempererat hubungan perdagangan mereka melalui JATCO. Penandatanganan JATCO ini membuka peluang kerjasama perdagangan antara kedua negara ini lebih besar. Dan hal ini juga menandakan babak baru dalam hubungan bilateral antar Indonesia dan Inggris, yang diharapkan dapat membantu masuknya barang dan jasa ke Indonesia, begitupun sebaliknya lebih mudah. Nah, lalu apa sih yang menjadi pertimbangan untuk bekerja sama dengan Inggris? Nah, Inggris itu adalah salah satu negara maju yang terkenal dengan nilai ekonominya yang tinggi. Inggris juga sangat terbuka untuk membangun kerjasama dalam sektor ekonomi dengan negara berkembang. Seperti contohnya, pada Indonesia, kolaborasi baru sedang dikembangkan dalam energi terbarukan, lalu infrastruktur, penerbangan, pengelolaan limbah, dan banyak lain halnya. Selanjutnya ada produk kecantikan. Sekitar 5 tahun yang lalu, lebih tepatnya 3-6 September 2017, diadakan Autumn Fair yang merupakan ajang pameran perdagangan tahunan di Inggris. Nah, produk-produk tanah air seperti produk kosmetik hingga alat kebersihan sangat diminati oleh masyarakat sana hingga berhasil mencapai transaksi potensial senilai $730.000 Amerika. Nah, atasnya perdagangan London, Ibu Rohman Setioko mengatakan Indonesia sangat terkenal dengan bahan alami yang melimpah, seperti minyak asti tree. Nah, pengembangan produk kosmetik, sabun, dan spa pasar Inggris itu merupakan sasaran yang tepat untuk pengembangan ekspor non-migas Indonesia. Selanjutnya ada produk fashion, di mana masyarakat sana menyukai fashion yang simple dan elegan. Lalu, karena dipengaruhi oleh iklim dan cuaca juga, masyarakat sana sangat menyukai pakaian hangat. Baik, selanjutnya ada potensi produk. Yang pertama yang sangat diminati oleh masyarakat Inggris untuk impor dari negara luar, yaitu adalah teh dan kopi. Pemerintah Inggris saat ini mengimpor sekitar 20 miliar pound sterling setiap tahunnya dari negara-negara berkembang, termasuk Bangladesh dan Indonesia. Nah, hampir 80% teh yang dipasarkan di Inggris ini adalah hasil dari impor dari negara-negara tersebut. Komoditas lainnya selain teh itu ada kopi, yang menjadi makanan sehari-hari masyarakat Inggris. Selanjutnya ada gula kelapa. Atasnya perdagangan London, Ibu Nur Rahmat Setioko mengatakan bahwa koki dan pembuat kue di Inggris mulai melirik gula kelapa sebagai alternatif untuk membuat makanan yang lebih sehat karena diproses secara minimal. Gula kelapa juga disebut populer di kalangan vegetarian dan vegan. Hal ini dipandang sebagai peluang bagi produk organik dari Indonesia. Baik, setelah tadi kita mengetahui produk yang berpotensi di Inggris, ada pun tips bagi kalian yang ingin memperdagangkan produk di Inggris. Yang pertama yaitu go online. Masyarakat di Inggris sangat tinggi literasi teknologinya sehingga mereka tidak akan asing dengan pasar online, baik itu marketplace maupun media sosial. Lalu yang kedua yaitu konsistensi kualitas produk. Masyarakat di Inggris ini sangat kritis dalam menilai suatu produk, bahkan bahan bakunya pun sangat diperhatikan, sehingga produk yang ditawarkan kualitasnya itu harus terjaga dari waktu ke waktu. Lalu selanjutnya ada produk ramah lingkungan. Tren produk ramah lingkungan ini sedang merambah di Eropa, terutama di Inggris. Ada baiknya dalam memproduksi sesuatu itu menggunakan bahan baku dan energi yang ramah lingkungan, karena ini pun dapat menjadi nilai lebih bagi produk kalian. Yang terakhir yaitu kuatkan kapasitas usaha. Nah, untuk melakukan ekspor itu butuh kapasitas usaha yang besar. Salah satunya itu kemampuan produksi yang harus baik. Bila terburu-buru itu ekspor bisa jadi pelaku usaha yang kesulitan sendiri untuk memenuhi permintaan dari konsumen luar negeri, terutama di Inggris ini, karena wilayahnya yang cukup jauh dari Indonesia gitu.
Nah, mungkin sekian yang dapat kami sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga info yang kami berikan dapat bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.